siswa. Selamat datang di acara Canisius Exhibition of Learning Experience tahun 2023. Perkenalkan, saya Jonathan Diego Susanto selaku moderator pada hari ini dan Gregory Sriwi Nainggolan selaku penulis. Pada kesempatan hari ini, Jumat 17 Februari 2023, kita akan mendengarkan presentasi research paper dari kelompok 17 yang berisikan Nikolaus Ardia Kristanto Manulang, Nathanael Yesaya Budia Panja, Rafael Bisma Naraya Aryo Kucoro, Aloysius Ongkiata Gojali, dan mereka akan menyajikan penelitian mereka yang berjudul pengaruh smartphone terhadap kesehatan mata dan mental siswa kolese mata dan mental siswa kelas 12 Kolese Canisius Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan para penguji terlebih dahulu. Penguji materi adalah Bu Imelda Susanti Lepa dan Ibu Kamil Bowi. Dan penguji bahasa adalah Bapak Ignatius Arwanto. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan juga audiens. Pertama-tama, kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada para penanggap yang berisikan siswa kelas 11 selama 10 menit. Sesi ini kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dengan para penguji dengan alokasi waktu selama 30 menit. Audiens di ruangan ini juga dapat menyampaikan pertanyaan kepada para penyaji dengan alokasi waktu untuk bertanya dan juga untuk menjawab selama 5 menit. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Para penyaji, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang tadi diberikan. Selamat siang pada Bapak Ibu guru penguji, para tamu undangan sekalian serta para kandidat yang terkasih. Pada hari ini kami kelompok 17 akan mempresentasikan hasil dari research paper kami yang berjudul pengaruh penggunaan smartphone terhadap kesehatan mata dan juga mental bagi siswa kelas 12 SMA Kolese Canisius tahun ajaran 2022-2023. Sebelum saya memulai presentasi kami pada hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Rafael Bisma dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 25. Selanjutnya ada Nikolaus Arditya dari 12 IPA 1 nomor absen 27. Lalu ada saya sendiri Aloysius Ongkiata Gojali dari 12 IPS 2 nomor absen 3. Dan terakhir ada Nathanael Yesaya dari 12 IPA 5 nomor absen 24. Presentasi kami yang hari ini akan meliputi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan dan juga saran. Saya akan memulai presentasi kami pada hari ini mulai dari pendahuluan. Latar belakang kelompok kami memilih topik ini untuk dibahas dalam research paper dikarenakan pada saat ini penggunaan teknologi yaitu smartphone sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa terlepas satu hari saja tanpa menggunakan smartphone. Hal ini tentunya membuat kami merasa tertarik. Apakah ini memiliki dampak yang negatif terhadap kesehatan tubuh kita? Lalu penggunaan smartphone yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku adiksi dikarenakan kita tidak akan melakukan aktivitas lain selain menggunakan smartphone dan juga kita melakukan aktivitas lainnya yang tidak kita tidak akan melakukan aktivitas lainnya yang bisa menyehatkan tubuh kita. Maka itu kita bisa memiliki gangguan kesehatan. Kesehatan mata dan juga kesehatan mental merupakan dua dari banyaknya faktor yang akan terpengaruhi dari penggunaan smartphone dilakukan secara berlebihan. Maka dari itu kelompok kami ingin meneliti apa saja dampak yang akan diterima bila kita menggunakan smartphone dalam jangka waktu yang panjang terhadap kesehatan mata dan juga kesehatan mental. Ada 3 rumusan masalah yang akan kelompok kami bahas pada hari ini. Yang pertama adalah dampak dari penggunaan smartphone terhadap kesehatan mata. Yang kedua adalah dampak penggunaan smartphone bagi kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi permasalahan yang akan ditimbulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pak Aloysius atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan membahas mengenai pembatasan masalah. Perlu diketahui bahwa penelitian ini hanya mengambil sampel kelas 12. Kemudian peneliti hanya meneliti penggunaan smartphone, bukan tablet, komputer, laptop, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah peneliti hanya berfokus pada kesehatan mata dan mental siswa kelas 12 SMA Kolese Canisius. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini untuk mendukung pembahasan nantinya. Yang pertama adalah pengertian kesehatan. Kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan atau kondisi yang sempurna baik secara fisik, mental,
maupun sosial, tidak hanya terbebas dari berbagai penyakit atau kelemahan atau cacat. Artinya bahwa kesehatan seseorang tidak hanya dilihat dari dia itu mempunyai riwayat penyakit atau tidak, melainkan aspek seperti kondisi fisik, mental maupun sosial juga dipertimbangkan. Kemudian ada pengertian mata. Menurut Jogi, mata adalah organ penglihatan yang terletak di ruang orbital. Mata hampir berbentuk bulat sempurna dengan diameter 2,5 cm dan volume 7 cc. Adapun pengertian kesehatan mata adalah kondisi seseorang yang memiliki mata yang sehat. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari gangguan penglihatan seperti katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang mengganggu penglihatan seseorang. Dan mata yang sehat adalah mata yang memiliki kemampuan untuk melihat dengan jelas, kelembapan mata yang terjaga dengan baik, dan selera mata yang berwarna putih. Berikut adalah gambar anatomi mata. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mata kita itu melihat. Pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda masuk ke dalam mata melalui lapisan luar, yaitu kornea. Cahaya-cahaya tersebut akan dikumpulkan menjadi satu oleh kornea, kemudian diteruskan ke pupil dan iris. Di pupil dan iris, intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata akan disesuaikan. Kemudian cahaya tersebut akan menembus masuk ke lensa mata. Di lensa mata ini akan terbentuk bayangan benda yang dilihat yang akan jatuh tepatnya di reseptor retina, yaitu sel batang dan sel kerucut. Kemudian pada sel batang dan sel kerucut ini cahaya akan diterima, kemudian akan diubah menjadi impuls oleh neuron bipolar. Neuron bipolar kemudian akan meneruskan impuls tersebut ke neuron ganglion, kemudian akan disampaikan ke pusat interpretasi penglihatan pada otak melalui saraf optik. Nah, pengaruh blue light pada mata adalah bahwa blue light ini adalah cahaya yang memiliki energi yang besar yang tidak bisa disaring oleh kornea maupun lensa, sehingga bila menembus masuk langsung, sehingga cahaya ini langsung menembus masuk ke fotoreseptor. Nah, kemungkinan kerusakan fotoreseptor akibat blue light ini dapat terjadi yang menyebabkan berbagai gangguan pada retina, yang menyebabkan pandangan kabur dan lain-lainnya. Selain itu, blue light juga menyebabkan produksi hormon melatonin juga terganggu. Hormon melatonin perlu diketahui adalah hormon yang mengatur siklus tidur kita. Bila hormon melatonin ini menurun, maka kita cenderung akan sulit tidur. Nah, cahaya blue light ini akan mempengaruhi produksi hormon melatonin pada tubuh manusia, sehingga bila mendapatkan paparan yang terus-menerus, maka siklus tidur kita akan terganggu akibat turunnya hormon melatonin. Selanjutnya untuk kesehatan mental akan dijelaskan oleh teman saya kembali, yaitu Aloysius. Baik, terima kasih ya saya. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian tentang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana perkembangan tiap individu dapat berjalan sebagaimana semestinya. Aspek kejiwaan yang dapat berkoordinasi dengan baik nantinya akan membantu individu tersebut supaya individu tersebut bisa mengambil keputusan terbaik dalam setiap keadaan yang dia hadapi. Mungkin kita bertanya-tanya, berapa waktu yang dianjurkan untuk menggunakan smartphone dalam satu harinya? Melalui riset yang sudah kami lakukan, waktu yang tepat dan waktu yang sangat cukup untuk menggunakan smartphone dalam satu hari adalah 257 menit atau 4 jam 17 menit. Bila kita menggunakan smartphone melebihi waktu yang sudah dijelaskan tadi, kita secara tidak langsung lama-kelamaan akan mengalami dampak-dampak negatif dari penggunaan smartphone. Penelitian yang kami lakukan adalah jenis penelitian modifikasi. Mengapa dikatakan penelitian modifikasi? Dikarenakan kami memiliki beberapa penelitian sebelumnya yang bisa dikatakan mirip dengan penelitian yang kami lakukan pada saat ini. Yang pertama ada penelitian mengenai pengaruh penggunaan media sosial pada saat masa pandemi terhadap kesehatan mental siswa kelas 12 jurusan IPS SMA Kolese Canisius tahun ajaran 2021-2022. Dan yang kedua ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap kesehatan mata yang ditulis oleh Restu Hadi Prayoga dari Institusi Ilmu Kesehatan Strada Kediri.
Hipotesis dari kelompok kami adalah penggunaan smartphone yang dilakukan secara berlebihan akan memiliki dampak yang negatif terhadap kesehatan mata dan juga kesehatan mental bagi para penggunanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nicholas. Baik, terima kasih Aloysius. Pada saat ini saya akan membahas tentang metodologi penelitian kami. Pertama, saya akan membahas tentang populasi dan sampel terlebih dahulu. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang kita teliti. Dalam konteks ini, populasi yang kami teliti adalah siswa kelas 12 SMA Kolese Canisius tahun ajaran 2022 sampai 2023, di mana beranggotakan 284 siswa, di mana 64 siswa adalah siswa IPS dan 220 siswa adalah siswa IPA. Lalu, apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari populasi yang kami ambil dan kami teliti dan bisa dianggap mewakilkan keseluruhan dari populasi agar penelitian kami dianggap valid. Nah, sampel dari penelitian ini berjumlahkan 121 siswa dengan rincian 100 siswa IPA dan 21 siswa IPS. Mungkin para pemirsa bertanya kenapa angka ini didapatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa angka ini bisa didapatkan. Jadi kami menggunakan metode penelitian yaitu metode Slovin. Metode Slovin ini adalah metode praktis yang digunakan untuk mengambil berapa banyaknya sampel minimum yang kita perlukan agar penelitian ini dapat dianggap valid. Di sini kita bisa melihat rumus dari metode ini, di mana banyak sampel minimum yang kita butuhkan adalah banyaknya sampel pada populasi dibagi 1 ditambah banyaknya sampel pada populasi dikali batas toleransi kesalahan atau error. Nah, penelitian ini kami sekelompok memilih mengambil batas toleransinya adalah 10%. Jadi kami semua tidak mendapatkan bahwa minimal kami harus mendapatkan 99 siswa dari IPA dan dari IPS minimal 17 siswa. Lalu saya akan membahas metode yang kami gunakan. Metode yang kami gunakan adalah metode campuran, yaitu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Karena metode kuantitatif di sini kami juga meneliti waktu tidur, durasi tidur, dan lain-lain. Dan untuk kualitatif kami juga membahas dampaknya terhadap mata apa. Karena ini dampak terhadap mata ini berdasarkan dari sampel yang kami ambil tuh bukan merupakan angka, tapi merupakan dampak seperti mata yang perih dan lain-lain. Jadi penelitian kami termasuk penelitian campuran. Lalu instrumen untuk penelitian kali ini adalah menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini disebarkan melalui Google Form yang kami sebarkan dengan rentang waktu kurang lebih 3 minggu. Lalu saya akan membahas hasil dan analisa, yaitu bab 4. Pertama saya akan membahas tentang dampak penggunaan smartphone terhadap mata terlebih dahulu. Nah, kita di sini bisa melihat adanya durasi penggunaan smartphone, di mana mayoritas siswa SMA Kolese Canisius kelas 12 menggunakan smartphone 5 hingga 6 jam per harinya, dan diikuti dengan lebih dari 8 jam, 3-4 jam, 7-8 jam, dan kurang dari 2 jam. Menurut saya penggunaan ini sudah melebihi batas penggunaan smartphone yang normal, yaitu 4 jam 17 menit. Oleh karena itu kami juga meneliti dampak penggunaan smartphone yang berlebih. Pertama, ada mata yang merah sebesar 5,7%. Sampel menyatakan mata mereka menjadi merah. Merah ini berarti matanya merah saja dan tidak berbeda dengan mata perih dan berair. Mata perih dan berair biasanya matanya merah, lalu mereka merasakan perih dan matanya berair. Lalu di sini ada juga yang mengatakan, sebagian besar mengatakan mata lelah. Mata lelah di sini lebih merujuk kepada perasaan yang mengantuk. Hal ini disebabkan penggunaan smartphone yang cukup lama dalam sekali melihat smartphone dan tidak ada jedanya. Jadi menurut saya ini penggunaan smartphone yang konstan dan terus-menerus. Lalu ada juga yang mengatakan penglihatan kabur. Penglihatan kabur di sini bukan berarti penglihatan kabur mereka permanen atau itu, kecuali memiliki penyakit mata. Kalau yang tidak memakai kacamata, biasanya penglihatan mereka akan kabur setelah melihat smartphone terlalu lama, namun akan kembali pada waktu tertentu, jadi hanya sebentar saja. Dan yang lain ada merasakan sakit kepala. Sakit kepala di sini lebih ke arah pusing karena terlalu lama menerima sinar blue light.
Baik, selanjutnya adalah dampak terhadap metal yang akan dijelaskan oleh teman saya Rafael Bisma. Oke, terima kasih Niko. Sekarang saya akan melanjutkan dengan membacakan dampak terhadap mental. Jadi di dalam meneliti ini kami melihat durasi jam tidur untuk melihat efek adiksi yang diterima oleh siswa kelas 12. Durasi jam tidur ini sebesar 75,2% siswa menyatakan bahwa mereka terpengaruh dari sisi durasi jam tidur dan 24,8% menyatakan tidak terpengaruh. Durasi jam tidur ini diambil karena tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh saya bahwa hormon melatonin akan terganggu ketika malam hari ketika kita menggunakan smartphone oleh sinar blue light. Kemudian ini akan efek adiksi akan terus bekerja membuat kita semakin kecanduan untuk bermain smartphone yang akhirnya dampaknya akan mengarah ke arah lebih mudah emosi, lebih mudah stres, kemudian juga akan menimbulkan kemungkinan terjadinya obesitas. Nah, kalau yang kedua ini aspek mental yang terpengaruh. Nah, dari hasil penelitian kami mendapatkan bahwa aspek mental yang paling terpengaruh adalah dari sisi adiksi. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa mereka tidak bisa lepas dari penggunaan smartphone. Kemudian emosi adalah aspek kedua yang terpengaruh. Siswa menyatakan bahwa mereka lebih mudah emosi dan tidak mampu untuk menahan emosi ketika mereka sudah lelah ketika menggunakan smartphone secara berlebihan pada malam harinya. Kemudian aspek kenyamanan bersosialisasi dan aspek sosial. Apa bedanya kedua aspek ini? Itu kenyamanan bersosialisasi adalah aspek di mana kenyamanan seseorang untuk bersosialisasi. Sedangkan sosial ini adalah aspek kemampuan mereka untuk bersosialisasi di depan publik. Kemudian aspek yang paling tidak terpengaruh adalah aspek berpikir realistis. Siswa SMA Polisi Kadisius kelas 12 menyatakan bahwa mereka masih dapat berpikir secara realistis dan masih dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian perhitungan skala Likert. Kami menggunakan skala Likert ini untuk mengukur pendapat siswa kelas 12 dalam penggunaan smartphone, apakah mereka setuju atau tidak setuju. Nah, di sini dari skala Likert ini kami membagi menjadi 3. Yang pertama itu tidak berpengaruh, dan sangat berpengaruh. Nah, dari frekuensi yang kita lihat di sini dapat kita ketahui bahwa sekitar 98,3% siswa secara kesehatan mental dan secara kesehatan mata terpengaruh oleh penggunaan smartphone. Lalu bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian kali ini adalah smartphone memiliki dampak negatif baik kepada kesehatan fisik maupun kesehatan mata maupun kesehatan mental. Siswa kelas 12 SMA Polisi Kadisius tahun ajaran 2022 dan 2023. Kemudian saran yang dapat kami berikan untuk siswa kedepannya adalah untuk agar siswa lebih bijak dalam menggunakan smartphone di kemudian hari dan tidak terlalu ketergantungan dalam menggunakan smartphone. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Penelitian ini sungguh menarik karena kita dapat melihat bahwa sebenarnya menggunakan smartphone sudah memiliki pengaruh, dan pengaruh ini diteliti lebih lanjut oleh mereka ini sehingga kami pun dapat mengerti lebih. Dan sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada para penanggap yang berisikan anggota kelas 11 untuk menyampaikan kritik, saran, masukan, dan juga umpan balik. Kami mohon sebelum menyampaikan pertanyaannya mohon menyebutkan nama dan juga kelas 3 terlebih dahulu. Para penanggap saya persilakan. Ya, jadi nama saya Fabian Arya dari kelas 11 1 absen 7. Jadi pertama-tama saya sampaikan selamat ya, presentasinya udah bagus banget dan penyampaiannya cukup jelas. Jadi pertanyaan saya kan buat solusi yang kalian berikan kan adalah lebih bijak dalam menggunakan smartphone dan kalau bisa, kalau emang sudah kelebihan mengurangi penggunaannya. Nah,
menurut saya yang saya ingin tanya adalah bagaimana pendapat kalian jika di masa depannya kan semakin banyak barang aktivitas yang akan didigitalisasikan. Jadi penggunaan smartphone itu akan semakin lama semakin tinggi. Nah, apakah solusi yang kalian berikan ini hanya solusi jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang? Gitu aja. Dari aja apakah mau jawab dulu atau langsung jawab? Tidak. Baik, dari dulu silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fidelis Taiskia Zarel dari kelas 11 IPS 1 dengan absen 8. Saya mengucapkan apresiasi atas kelompok yang sudah menyampaikan presentasi dengan baik dan jelas melalui penelitiannya yang berjudul pengaruh smartphone terhadap kesehatan mental siswa kelas 12. Saya membaca dari jurnal RP kalian bahwa hasil penelitian kalian menunjukkan bahwa penggunaan smartphone berdampak negatif bagi kesehatan mata, diantaranya menyebabkan mata lelah, dan salah satu caranya adalah mengurangi durasi penggunaan handphone. Jika kita mengurangi penggunaan smartphone bagi para siswa, menurut pendapat kalian, apakah hal tersebut akan berdampak pada nilai akademik anak semakin turun? Terima kasih. Menjawab pertanyaan yang pertama tentang berkembangnya dunia era digitalisasi ke depannya, memang benar bahwa ke depannya kita akan terus mendapatkan masuk ke dalam dunia digital yang lebih dalam lagi. Meskipun penggunaan smartphone itu akan selalu digunakan, saran kami adalah untuk menggunakannya secara bijak. Artinya bahwa kita menggunakan smartphone tuh ada batas tertentunya. Jadi misalnya kita ada sebuah pekerjaan 2 jam kita kerjakan, terus kita mengistirahatkan mata sebentar untuk agar mata kita itu bisa beristirahat dengan baik. Kemudian setelah itu barulah kita bisa melanjutkan kembali pekerjaan kita. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Tadi pertanyaannya mengenai apakah dengan minimnya penggunaan smartphone akan berpengaruh pada nilai akademik kan? Iya. Oke, jadi bisa kita ketahui sendiri, sebelum kita ada masa penggunaan smartphone, kita belajar melalui buku dan juga mencatat dari buku cetak dan berbagai macam sumber lainnya. Jadi menurut kelompok kami pribadi, penggunaan smartphone yang dikurangi itu tidak akan terlalu berpengaruh pada nilai akademik, karena bila anak tersebut memiliki kemauan untuk belajar, tidak mungkin ada batasan untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Dan juga dari yang tadi sudah saya paparkan, waktu yang dianjurkan untuk penggunaan smartphone dalam satu hari adalah 4 jam 17 menit. 4 jam 17 menit ini bisa digunakan untuk belajar dan tidak digunakan sama sekali bermain game. Jadi bisa dikatakan masih cukup ideal untuk waktu belajar. Sekian. Apakah pertanyaan telah terjawab? Oke. Baik, selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawab dengan para penguji. Kita akan mulai dari uji materi terlebih dahulu, yaitu ada dengan Ibu Imel dan juga Bu Bogi. Pada Bu Imel dan Bu Bogi, saya persilakan. Oke, baik. Pertama-tama Ibu ingin mengapresiasi kepada kelompok. Terima kasih kalian sudah melakukan proses mulai dari bimbingan hingga pembuatan jurnal dan lain sebagainya sampai hari ini, sampai kalian bisa presentasi. Terima kasih. Nah, yang mau Ibu tanyakan, alasan atau landasan kalian mengambil judul pengaruh smartphone terhadap kesehatan mata dan mental siswa kelas 12 Polres Kanisius Jakarta. Itu dulu, mungkin Bu Budi. Yang mau dijawab dulu? Oke, jadi alasan kami untuk memilih judul pengaruh penggunaan smartphone terhadap kesehatan mata dan mental siswa kelas 12 SMA Polres Kanisius ini adalah karena yang pertama tadi sudah dijelaskan di latar belakang bahwa pada zaman sekarang penggunaan smartphone semakin marak. Kemudian dari
pengalaman kami pribadi bahwa kami sering tidak bisa lepas dari smartphone ketika malam hari maupun ketika siang hari. Pas kita bangun tidur juga kita langsung yang kita cari adalah smartphone. Terus kami, terutama saya dan Niko, sudah merasakan dampak terhadap kesehatan mata, di mana kami sekarang menggunakan kacamata. Dan Aloy. Sekian, terima kasih. Bu, boleh izin menambahkan? Oke. Alasan lainnya kami memilih topik ini juga dikarenakan siswa kelas 12 bisa dikatakan satu-satunya angkatan yang dari awal tahun ajaran kelas 10 sampai sekarang yang paling sering mengalami pembelajaran secara online. Jadi secara tidak langsung, ya selama SMA. Jadi secara tidak langsung kami merasa penasaran apakah akan ada dampak negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran online selama ini kita lakukan. Seperti itu. Kami juga mengambil topik ini karena pertama-tama memang relevan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana kita sebagian besar menggunakan smartphone. Kami juga meliti ini karena kami sendiri sebenarnya juga memiliki minat, terutama teman saya memiliki minat juga terhadap psikologi, jadi kami meneliti terhadap kesehatan mental. Untuk kesehatan mata kami juga merasakan dampaknya sendiri. Oleh karena itu kami ingin meneliti, kami berdasarkan rasa ingin tahu kami untuk meneliti ini. Jadi menurut saya itu. Terima kasih kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu orang tua untuk hadir menyaksikan presentasi RP putra-putranya. Terima kasih juga untuk kelas 11 dan ada kelas 10 nggak ya? Ada kelas 10 dan kelas 11 yang juga mungkin karena dipaksa juga ya, tapi terima kasih mau hadir ya. Jangan lupa bahwa kalian itu sebenarnya datang ke sini tuh supaya kalian belajar dari pengalaman dari kelompok-kelompok yang sebelumnya, sebenarnya itu. Nah, saya mungkin akan lebih banyak ngomong tentang teknis ya, karena saya untuk judul tuh saya jujur bingung. Saya boleh diperlihatkan slide judul penelitian. Halaman pertama sepertinya tadi ya. Oke, boleh dulu. Pengaruh smartphone terhadap kesehatan mata dan mental siswa kelas 12, oleh Sekanisius dan seterusnya. Sepanjang yang saya pernah belajar ya, satu judul penelitian yang baik itu dari judul orang sudah bisa membayangkan apa yang dipeliti lakukan. Mungkin yang udah beberapa kali mendengarkan saya menguji pasti udah bosan dengan kata-kata ini ya, tapi memang dari awal selalu mentok di sini ya. Jadi dari judul orang sudah, ini kelas 10 dan kelas 11 ya. Dari judul orang harus sudah bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh peneliti. Ya. Terus yang kedua, oke, ini pengaruh smartphone terhadap kesehatan mental. Oh ya, oke, berarti orang yang dibayangkan pasti dari judul orang mengumpulkan orang-orang yang pakai smartphone begitu. Kemudian dicek terhadap kesehatan mata dan mental. Nah, syarat yang kedua dari judul sudah bisa diperlihatkan apa yang diukur. Kalau udah tahu apa yang diukur, dia harus bisa menyebutkan alat ukurnya. Kalau dia bisa menyebutkan alat ukurnya, bahkan dia bisa menyebutkan satuannya. Ya. Misalnya saya mengukur pengaruh, tolong gimana judul penelitianmu? Pengaruh pemberian air rebusan singkong terhadap pertumbuhan tinggi tanaman timun ya. Oke, jadi dari situ orang tahu oh yang dipakai timun, kemudian perlakuannya adalah memberi variasi pada variasi berupa air rebusan singkong. Kemudian yang diukur adalah pertambahan tinggi, alatnya pasti penggaris, satuannya sentimeter. Dan itu harus terlihat di dalam judul. Maka kalau penelitian yang temanya biologi itu memang biasanya kalau kamu boleh cross check di jurnal-jurnal kedokteran gitu ya, judulnya memang panjang banget karena memang kalau bisa hampir seperti menunya orang-orang bule ya, semua disebut di situ. Ya, jadi orang bisa membayangkan, yang terutama adalah bisa kelihatan apa yang bisa diukur ya. Nah,
Di sini, di judul ini, yang saya bingung bagaimana mengukurnya adalah kesehatan mata dan mental. Apa alat yang diukur dan apa satuannya. Kalau ini nggak bisa disebut, maka penelitiannya itu datanya subjektif. Paham yang saya maksudnya? Kamu bertanya pada ibu email, Bu, kalau bikin daftar menu, stres nggak? Aduh, stres. Kamu tanya sama ibu, oh lebih stres lagi, udah nyaris gila kalau gitu. Jadi itu subjektif banget ya, karena tergantung saya. Kalau saya suka ya itu mah nggak seberapa. Tapi kalau saya nggak suka itu jadi berat. Ya, jadi kalau nggak jelas apa yang diukur, apalagi nggak bisa nyebut alat ukurnya dan satuannya, menjadi subjektif. Ya, nah kemudian meskipun tadi kalian menyebutkan definisi kesehatan mata dan mental, itu tetap harus lebih spesifik gitu ya. Misalnya begini, menurut saya itu terlalu banyak. Bahkan kalau anak-anak kedokteran aja mereka membuat skripsi itu nggak sampai dua variabel begini. Dia hanya pilih salah satu dan satu aja, kesehatan mata aja dia bisa macam-macam ya. Nah, kesehatan mata itu orang kalau yang bisa diukur yang paling gampang misalnya adalah kondisi lensa mata. Jadi misalnya terhadap pertambahan minus itu bisa diukur. Bisa jadi bukan kita yang ukur ya, orang pergi ke optik. Tetapi catatannya adalah di penelitian ini kalian nggak mencatat kondisi awal kan ya? Kondisi awal sebelum orang pakai smartphone. Kan mau lihat pengaruh smartphone terhadap kita abaikan yang mental deh, mental nggak bisa kita ukur ya, kita yang kesehatan mata aja. Kan kalian mau melihat pengaruh smartphone terhadap kesehatan mata, harus mencatat lebih dulu. Jadi ini sebenarnya penelitiannya nggak bisa bulanan hitungannya, paham yang gue maksud ya? Ini tahunan, gitu loh. Jadi kamu kumpulin dulu orang, nyatet dulu, atau kalau bisa ngukur sendiri misalnya gitu ya, berapa minusnya misalnya begitu. Lalu kemudian setelah berapa lama orang pakai smartphone diukur lagi. Jadi kondisi awalnya itu dia harus diukur sehingga orang tahu pengaruhnya apa. Paham nggak sama yang saya jelaskan barusan? Gitu ya. Nah, kemudian saya boleh lihat angketnya seperti apa nggak? Angket yang kalian sebar ke teman-teman itu seperti apa? Boleh dikasih lihat nggak? Ada pertanyaan sebelum pakai smartphone berapa minusnya dan seterusnya, kan bahkan nggak nanya minus ya, kamu hanya bertanya bagaimana kondisi Anda sebelum menggunakan smartphone. Sehat, standarnya adalah tidak menggunakan kacamata, sklera mata berwarna putih, kornea bening. Ini kalian lakukan pencatatan yang sebelum di pertanyaan ini atau kalian hanya meminta respondennya mengeklik aja? Hanya minta mereka mengklik ini aja ya, pertanyaan ini aja. Ya, sebenarnya kami juga kan menurut saya juga waktu kita mengambil data tuh sebagian besar kami lakukan di sekolah, jadi kami lebih sering juga untuk meminjamkan smartphone kami agar mereka dapat mengisi. Kami juga melihat secara langsung responden kami. Jadi menurut saya kalau misalnya mereka mengisi sehat, kami semua bisa mengamati. Misalnya dia nggak pakai kacamata, itu jadi menurut saya juga pengamatan langsung gitu. Jadi seketika ya, kondisi mata sebelum menggunakan smartphone pada saat itu juga. Jadi bukan sebelum mengenal smartphone. Tapi kalau di pertanyaan ini kita nanyanya sebelum masa tatap muka dimulai. Jadi kita walaupun kita ngelihatnya misalnya saat ini, tapi kita juga bertanya kepada mereka 3 bulan sebelum masa PTM dimulai. Jadi kita lebih fokus ke ya selama masa PTM. Jadi kita nanyanya tuh, kita bertanya kepada mereka sebelum PTM dimulai Bu. Jadi
kita bertanya pada mereka gitu Bu, kondisi matanya gitu. Oh, jadi sebelum penelitian sudah melakukan udah ada penyebaran angket begitu? Belum Bu, kalau penyebaran angket belum, tapi untuk pengamatan mungkin sudah Bu. Pengamatan mungkin sudah. Karena kami kan Pada semua responden yang 99 tambah 17 tadi. karena kan kami juga kelas 12 sebenarnya menurut saya kita semua mengamati juga, teman-teman kami juga menurut saya juga banyak aktivitas bersama, jadi kami secara tidak langsung bisa mengamati mereka selama beberapa bulan terakhir. Dan juga ya menurut saya gitu, jadi kita bisa mengamati secara langsung dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam satu angkatan. Jadi 3 bulan 10 PTM kamu udah bertemu dengan responden ini masing-masing? Belum secara Yang masing-masing. melihat. Tadi kan begitu ngomongnya sebelum itu sudah melihat kondisi teman-teman kalian masing-masing. Belum masing-masing, kemungkinan sebagian besar Bu, tapi belum masing-masing, tapi secara garis Jadi besar tidak semua responden ya? belum semua, mungkin ada beberapa yang terlewat, tapi kemungkinan besar kita sudah mengamati semua karena kami semua memang berbeda kelas dan kami semua tuh juga udah ada acara-acara yang melibatkan satu angkatan, bukan hanya satu kelas saja. Jadi kita bisa sambil melihat dulu mengamati responden yang kita akan ambil datanya gitu. Jadi sebelum PTM itu kamu sudah kalau teman-teman atau lewat Zoom atau apa udah dilihatin matanya begitu atau begitu? Kita sebenarnya kalau melewati Zoom menurut saya malah lebih gampang karena kita bisa melihat secara langsung di kamera, jadi maksudnya kita nggak harus ketemu satu-satu, kita lebih tersortir gitu Bu, jadi secara pengamatan lebih gampang. Dan kita emang sebenarnya kami berempat udah sudah merencanakan misalnya nanti kelas 12 kami akan melakukan research paper bersama, jadi udah memang sudah rencana dari awal. Dari kelas 11 tuh kami sudah berteman dekat, jadi kami sudah merencanakan dari awal. Jadi menurut saya ya kami bisa mengamati terlebih dahulu walaupun kami waktu itu masih kelas 11 gitu. Jadi lewat Zoom orang udah bisa melihat selera matanya berwarna putih atau tidak dan korneanya bening atau tidak. Ya menurut kami lumayan terlihat jelas karena kalau di CSEO zaman PJJ menurut saya kayak kita memiliki kewajiban untuk kayak menampilkan diri di kamera tuh dari bagian atas sampai bagian sini, dan ya kita menampilkannya menurut saya secara langsung gitu, bukan rekaman ataupun begitu, jadi kita bisa melihat secara langsung gitu menurut saya gitu. Oke, boleh di scroll lagi dulu. Apa yang Anda rasakan selama menggunakan smartphone? Mata merah, mata lelah. Oke, jadi dia bisa pilih lebih dari satu ya di sini ya. Iya Bu. Tapi ini kemudian memang menjadi subjektif ya kalau menurut saya sih. Karena kalau tidak pakai alat ukur memang kemudian menjadi subjektif sih kalau menurut saya. Dan terutama nggak ada pengukuran awal tadi ya. Dari saya cukup aja. Terima kasih. Dari buku materi dari situ aja. Dari buku materi. Ini mau nanya. Ya. Ibu mau nanya. Tadi kan kelompok sempat ada yang menjelaskan tentang kesehatan mental kan. Nah, sebenarnya kalau kalian mau memperdalam lagi tentang kesehatan mental, yang kalian jelaskan di sini tuh masih kurang detail dan kurang sesuai gitu. Karena kesehatan mental itu kaitannya erat dengan kondisi psikologi seseorang yang ini istilahnya berpengaruh terhadap emosinya dia. Jadi kalau misalnya tadi kalian di sini memaparkan tentang kurang tidur dan segala kecanduan dan segala macam, itu belum menggambarkan secara utuh tentang kesehatan mental. Lalu tadi ada salah satu dari kelompok yang menjelaskan tentang berpikir realistis, dan di diagram atau pie chart yang kalian tampilkan itu kelompok bisa berspekulasi bahwa seluruh siswa seluruh sampel yang kalian gunakan pada penelitian ini pikirannya masih sehat atau mentalnya masih sehat, karena mereka masih berpikir
situ tadi kan saya juga sempat sebutkan Bu, dari kita bisa melihatnya dari bagaimana individu tersebut bisa mengambil suatu keputusan terbaik dalam setiap keadaan, dan juga penelitian yang kami lakukan ini lebih mengarah kepada relasi antara satu individu dan individu yang lainnya Bu. Jadi kami tidak terlalu memfokuskan kepada perilaku kejiwaannya seperti misalkan seperti penyakit depresi ataupun penyakit lainnya Bu. Jadi kami hanya memfokuskannya kepada relasi antara satu individu dan individu yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau kalian ingin fokusnya ke relasi, bisa diganti relasi sosial kali ya. Jadi lebih tepat. Kalau kesehatan mental itu dia tuh sebenarnya banyak kayak banyak indikator-indikatornya. Kayak misalnya orang menyatakan kesehatan mental tidak bisa diukur secara subjektif kayak dengan penelitian kalian ini, karena yang namanya kesehatan mental itu tuh maknanya dalam dan banyak cabang-cabangnya seperti itu. Lalu selanjutnya kalian kan di sini bilang kalau dari penelitian kalian ini hasilnya kalian ingin mengetahui nih dampak negatif dari smartphone. Nah, setelah kalian mengetahui dampaknya ini, bagaimana tanggapan kalian? Boleh didiskusikan dulu lalu perwakilan menjawab. Setelah berunding tadi, untuk tanggapan kami adalah bahwa ya penggunaan smartphone yang berlebih itu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kesehatan mata dan mental, sehingga diperlukanlah pembatasan penggunaan yang berguna untuk mengurangi impact atau dampak yang ditimbulkan oleh smartphone tersebut. Mungkin menambahkan untuk waktu maksimal penggunaan smartphone tadi kan sudah sempat saya jelaskan juga, ada waktu maksimal 4 jam 17 menit. Jadi setelah melihat dampak yang ditimbulkan, kami lebih menyarankan untuk lebih mengikuti saran yang sudah diberikan, dikarenakan bila melebihi itu kan bisa dikatakan akan lama-kelamaan akan mengalami dampak negatifnya Bu. Jadi lebih dikurangi maksud saya lebih mengurangi batas penggunaannya menjadi 4 jam 17 menit Bu. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Iqbal dan Bu Bogi. Sekarang ada lagi dalam uji bahasa yaitu Pak Wanto. Pak Wanto, saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator atas waktu yang diberikan pada saya. Yang pertama, saya mengucapkan selamat sore untuk semuanya, Bapak dan Ibu, orang tua dan juga para kanisian dan juga para gadis yang dari mana? Ursula atau dari Teresia? Ursula, oke, terima kasih. Paling tidak
rekan-rekan yang penyaji sudah mencoba menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya. Saya akan mulai dari yang pertama. Ada 4 penyaji yaitu Nicholas, Nathanael, Rafael, Bisma, dan Aloysius Ongkieta. Saya mencermati ketika Anda mencoba menyampaikan, yang pertama itu Aloysius. Pola vokal saya kira sudah baik, komunikasi lancar, kontak matanya sudah mulai dibangun supaya ketika Anda berbicara itu dengan audiens juga terjadi kontak yang baik. Ya, rasa percaya diri, ya, confidence-nya cukup baik, sangat membantu di dalam Anda bagaimana Anda memaparkan kepada para audiens. Ya, artinya bahwa Aloysius saya kira sudah menguasai, sudah bisa untuk menyampaikan, memaparkan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, Yesaya, pola vokal baik, volume komunikasi kurang keras. Ya, nah, kurang keras. Kontak mata sebenarnya mengarah ke audiens, tapi di atas kepala audiens. Saya nggak tahu kenapa yang dilihat di atas kepala. Mungkin ada aura yang bagus atau apa, saya kurang tahu. Ya. Harusnya tatap saja apa yang terjadi atau supaya terjadi kontak mata, ya, sehingga itu akan membangun komunikasi ya, antara audiens dengan si pembicara, ya, maka pesannya pasti akan sampai. Pemahaman terhadap yang dipaparkan jadi seperti hafalan karena yang dilihat di atas kepala audiens. Ya, ini tolong disiasati nanti supaya nanti Anda bisa lancar. Kemudian berikutnya Nicholas, olah vokalnya baik, hanya komunikasi terlalu cepat. Ya, kenapa terlalu cepat? Ya, mungkin pengennya cepat selesai. Ya, padahal yang ingin disampaikan banyak hal. Ya, itu nanti juga diperhatikan. Harus tatap saja agar nanti dari bagian apa ya, tatap muka antara audiens dengan Anda itu supaya kontaknya bisa terjalin dengan baik, itu akan lebih baik. Ya. Kemudian kontak matanya kurang menghadap audiens tapi tidak menatap penonton, terlalu terpaku pada PTT. Ya, tadi ya saya cermati. Mencoba body language kamu sudah mulai dipakai, tapi lebih maksimalkan. Baik. Berikutnya itu Rafael. Rafael olah vokalnya sudah oke, suara baik, komunikasi baik karena sudah mencoba menggunakan kontak mata dan komunikasinya segera cukup lancar. Ini poin-poin yang saya coba evaluasi dari apa yang Anda sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Sebuah usaha dari proses paling tidak sudah 1 tahun ya, setengah tahun. Ya, Anda berproses untuk membuat penelitian ini dan hari ini Anda sudah bisa untuk menyampaikannya. Sekarang saya akan masuk ke dalam konteks materi bahasa yang ingin saya coba cermati. Ya. Anda silakan coba lihat pada bagian jurnal Anda. Ya. Saya biasanya mulai dari belakang. Ya. Saya lihat dari konteks daftar pustaka. Kenapa saya mulai dari daftar pustaka? Karena daftar pustaka dari konteks bahasa itu penting sekali. Karena mengajarkan Anda bagaimana Anda harus memanfaatkan referensi, bagaimana Anda menggunakan rujukan, dan ini adalah juga sebagai standar Anda sebagai seorang terpelajar kalau bicara harus menggunakan data, bukan ngecap. Nah, kalau Anda sudah melihat, silahkan Anda coba cermati. Pertanyaan saya, kamu penulisan untuk daftar pustaka ini pakai referensi apa? Karena ketentuan di dalam penulisan daftar pustaka itu kan ada ketentuan 1 yang berhubungan dengan penulisan khusus untuk judul saja. Anda bisa memilih 3 poin. 1, cetak miring, di bold, atau garis bawah. Saya minta tolong penjelasan untuk daftar pustaka ini kamu pakai referensi yang mana? Lihat judul saja dulu. Ada yang menjelaskan? Silakan.
Ayo siapa yang jawab? Itu kan kamu bisa melihat kan, contoh menyawirantikan. Itu kan kamu bisa jelaskan kan, ada contoh satu misalnya. Itu kamu tidak miring. Betul. Nah yang lainnya kenapa tidak? Ini kan penting, suatu konsistensi di dalam sebuah penulisan itu penting. Yang ingin saya tekankan pada kamu, kenapa saya tanya ini adalah apa? Bagaimana Anda menggunakan sebuah konsistensi di dalam sebuah penulisan? Oke. Terima ya ini ya, harus revisi. Yang kedua, pertanyaan saya, Anda di dalam menggunakan daftar pustaka, Anda menggunakan sistem penulisan footnote atau menggunakan body note? Ini juga ngawur loh kamu. Anda lihat di bagian halaman berapa tadi? Tertulis di situ, terlepas dari keunggulan yang dimiliki itu menggunakan footnote. Tapi kenapa yang lainnya menggunakan body note? Kan nggak boleh. Anda harus pilih salah satu. Ya sama-sama dua-duanya cantik, jangan dipilih semua. Nggak boleh. Pilih salah satu. Anda silahkan coba lihat pada halaman 1. Ada yang mencatat kan? Halaman 2 Mas, silahkan lihat halaman 2. Oke, halaman 2 itu Anda menggunakan footnote. Naomi Adisti. Ini cowok atau cewek ini penulisnya? Kalau cewek kemudian dibuat footnote gitu. Terus kenapa yang lainnya itu kok kemudian menggunakan body note atau catatan pro? Mau lihat halaman 3. Menurut Jogi 2009.23 itu karena cowok kemudian dimasukkan di tengah itu. Ayo bro, gimana? Iya, oke, silakan. Mungkin kami di sini ada kesalahan Pak yang ingin kami pakai pada awalnya memang body note Pak. Jadi ada kesalahan satu di sini untuk footnote seperti itu. Oke, salahnya satu, tapi yang lain ngikuti. Ya, ya Pak, karena terlalu melihat di atas jadi terlalu mengikuti. Intinya saya memberikan ke kamu itu supaya nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau dalam sebuah penulisan itu ada ketentuan, ya, ada sistematika. Kamu tidak boleh ngacak sembarangan. Ya, konsistensi itu penting. Kalau kamu nggak konsisten, maka nanti kamu akan dibantai habis-habisan. Ya. Nah ini sebagai latihan, Anda boleh salah, tapi harus diaudit, harus direvisi yang baik, supaya nanti menjadi sesuatu yang konsisten dan baik, dan itu menjadi bagian bagaimana pola pemikiran kamu dan juga nalar kamu seperti apa. Masih mau lagi? Oke, saya kira itu saja cukup, supaya nanti revisinya tidak akan terlalu banyak. Tapi poin-poin ini penting untuk kamu supaya apa? Ini menjadi dasar
bagaimana seorang terpelajar itu memanfaatkan referensi, memanfaatkan rujukan untuk berpikir dan juga untuk memberikan pendapat. Dan Anda tidak boleh melakukan plagiat. Ketika Anda mencantumkan, maka juga harus benar cara Anda mencantumkan dan juga menuliskan referensi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penguji yang telah memberikan pertanyaan maupun masukannya bagi kelompok. Selanjutnya, para audiens memiliki kesempatan untuk bertanya kepada para penyaji. Dan juga sebelum bertanya, mohon untuk menyampaikan nama dan juga kelas bagi yang merupakan siswa dari Polsek Kanisius. Bagi yang bukan merupakan siswa, silakan sampaikan nama saja. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan saudara moderator. Saya Alexander Tolong dari kelas 12 1 angkatan 4 dan saya ingin memberikan pertanyaan dan juga sebelumnya apresiasi karena kelompok menyelesaikan presentasi dengan sangat baik. Pertama saya ingin bertanya mengenai faktor luar. Peneliti membatasi faktor pengaruh hanya pada penggunaan HP saja. Tapi pada realitanya tidak hanya HP yang berpengaruh. Karena pastinya tim peneliti juga mengetahui bahwa sebenarnya selain menggunakan HP kita juga menggunakan gadget dan juga alat elektronik lainnya. Bagaimana peneliti membatasi pengaruh yang ditimbulkan dari HP dengan pengaruh yang ditimbulkan dari gawai lainnya? Yang pertama. Dan yang kedua, apakah peneliti membedakan sampel antara sampel yang terpengaruh dengan gawai lain ataupun tidak? Kemudian pada hasil riset peneliti menyatakan bahwa 247 menit adalah waktu yang batas waktu ideal untuk penggunaan handphone. Memang secara riset telah benar, tetapi berdasarkan informasi yang telah saya riset sebelumnya, banyak situs, bahkan situs kedokteran juga mengatakan bahwa waktu maksimal yang digunakan adalah 3 jam untuk secara terus-menerus. Saya ingin bertanya mengenai pendapat peneliti, apakah hasil 247 menit itu secara kesehatan sudah dapat terima atau belum? Sekian dari saya, terima kasih. Dari para penyaji, apakah pertanyaan mau ditampung dulu atau Ditampung dulu aja. baik dari audiens yang lain, apakah ada yang menyampaikan pertanyaan? Kalau begitu mungkin bisa dijawab saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Kenapa pertama yang pembatasan masa mengenai smartphone saja? Kita bisa kita tahu semua, smartphone itu lebih sering kita bawa, kita lebih sering pakai smartphone lebih dari alat elektronik yang lain. Nah, di antara smartphone, laptop dan lain-lain kan pasti memiliki ukuran layar dan yang berbeda, yang artinya dapat memancarkan sinar blue light yang berbeda ukurannya. Nah, di situ kami berfokus kepada smartphone saja, dan kami juga secara kuesioner juga membahas kayak smartphone dan penggunaannya pada smartphone. Jadi kita durasi penggunaannya smartphone kita fokus kepada smartphone saja. Jadi kita tidak menghitung bagian yang ini, bagian yang masalah penggunaan laptop dan lain-lain, karena kita memang dari awal memang ingin berfokus kepada penggunaan smartphone, karena yang menurut kami paling dominan dalam penggunaan gadget kita sehari-hari adalah smartphone kita sendiri. Saya akan menjawab terkait yang durasi penggunaan. Itu memang benar kayak disebutkan sebagian besar tuh 2 jam sampai 3 jam. Nah, tapi di situ ada perinciannya. Untuk anak usia di bawah 2 tahun, maka direkomendasikan hanya untuk menggunakan 1 jam per hari. Kemudian 2 sampai 5 tahun juga sama 1 jam per hari. Usia 6 tahun ke atas maksimal 2 jam per hari, sedangkan untuk remaja adalah 4 jam 17 menit. Gitu. Karena kita meneliti kelas 12, jadi kita sudah meneliti untuk anak dengan usia remaja. Jadi kita akan mengambil yang 4 jam 17 menit. Gitu. Mau saya menjawab? Sudah. Moderator saya nambah lagi. Tadi kan tadi sudah dibedakan mengenai faktor pengaruh antara HP dengan yang non HP gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita menggunakan gadget dalam sehari-hari, saya yakin bahwa itu merupakan penggunaan kumulatif. Jadi tidak hanya penggunaan HP saja atau laptop saja, tapi juga semua digabungkan gitu. Saya yakin pasti kita semua juga menggabungkan, ada yang PC, ada yang laptop, ada yang HP gitu kan.
Bagaimana nanti ya peneliti membedakan dari misalnya radiasi blue light-nya 100 lah misalnya, nilainya 100. Bagaimana peneliti bisa membedakan dari 100 itu mana yang radiasi HP, mana yang radiasi non HP. Cara membaginya itu bagaimana dari peneliti? Saya boleh menambahkan, betul tadi yang Tolong bilang ya. Jadi karena tadi di judul sudah bilang, kalau dalam penelitian biologi ada variabel kontrol, tahu ya? Variabel kontrol itu variabel yang dibuat sama, gitu ya. Dibuat sama sehingga dia nggak mengganggu penelitian, gitu ya. Nah, pertanyaan Holong tadi benar. Karena tadi kalian memulai melakukan pencatatan setelah PTM, jangan lupa bahwa berarti ada era sebelum PTM ya. Dan era sebelum PTM itu radiasi kita dapat dari macam-macam ya. Smartphone itu cuma salah satu di antaranya. Jangan lupa ada laptop, ada tab dan lain-lain. Itu. Maka kemudian ketika hasilnya di sini apa, sebelah sana apa itu kita nggak tahu karena mungkin dia smartphone-nya cuma berapa jam tapi dia pakai tab-nya misalnya lebih lama lagi, pakai mungkin nonton TV juga dan seterusnya. Nah itu menjadi variabel kontrol yang malah menjadi variabel pengacau. Saya nggak perlu dijawab, saya hanya mempertegas pertanyaannya Holong. Terima kasih. Baik, saya akan jawab. Emang sebenarnya kami awal-awal kita meneliti tentang durasinya terlebih dahulu karena kita ingin tahu durasi dari penggunaan smartphone-nya dan kita ingin meneliti dampaknya setelah menggunakan smartphone. Memang kami sebagai siswa SMA belum memiliki acuan tertentu yang untuk membedakan ini radiasinya dari mana, ini radiasinya dari mana. Tapi kami ingin mengambil dampaknya secara luas saja. Jadi secara singkatnya mungkin setelah penggunaan smartphone-nya, jadi kita lebih fokus kepada setelah penggunaan smartphone-nya gitu. Oke, tambahan sedikit ya. Kan seperti kita ketahui sendiri, waktu yang kita habiskan di sekolah lebih banyak daripada di rumah kan. Jadi kemungkinan persentase anak-anak saya bawa laptop ke sekolahnya kan bisa dikatakan tidak terlalu banyak. Lebih banyak mereka menggunakan handphonenya mereka. Jadi kami menggunakan patokan itu sebagai penelitian kami. Ya, seperti itu. Apakah sebenarnya sudah dijawab? Oke. Dari para audiens yang lain, apakah masih ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sekarang tiba kita di penghujung acara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para kami Jonathan Dewi Susanto dan Febri Susanto selaku moderator dan penulis materi ini ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama para hadirin sekalian. Kami juga ingin minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih atas hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.